warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari Rabu sore ini, bukan Rabu Pahing atau Rabu Pon ya, Randi. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam meeting Zoom. Temanya refleksi akhir tahun. Jadi merefleksikan satu tahun kemarin di 2020 dan memasuki tahun 2021 Masehi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada semuanya yang hadir di sini. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu senantiasa diberikan nikmat iman, nikmat sehat dan diberikan kekuatan dalam masa pandemi COVID-19 yang memang masih merajalela ini. Saya hari ini ya akan bercerita sedikit mulai dari Muktamar 2019 bulan September sampai dengan Desember 2020 ini sudah hampir 1 tahun 3 bulan diberikan amanah oleh ketum dan partai sebagai sekjen. Saya melakukan atau menjalankan ini dengan teman-teman yang sudah diberikan amanah oleh ketua umum bersama-sama untuk mensukseskan sekaligus juga membangkitkan semangat PBB yang tadi diceritakan Ustadz atau Kiai Masrur bahwa dalam kondisi sedang terpuruk, artinya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sekarang ini kita hanya mempunyai 230 anggota DPRD tingkat 1 atau provinsi maupun kabupaten kota. Dan kita juga saat ini alhamdulillah baru punya 1 dubes ya. Kalau dulu ya itu betul kata Pak Yai Masrur, DPR RI-nya ada, DPR provinsi kabupatennya banyak, dubesnya banyak, kemudian menterinya ada 3, jaksa agungnya ada, ya banyak. Nah, cuman 2019 ini saya dan kita semua diberikan amanah sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai kader yang insya Allah siap kita amanahi beban ini sebaik-baiknya dengan semangat kebersamaan, kompak, dan solid, satu komando di bawah komando Prof. Yusril Iza Mahendra. Insya Allah 2024 kita akan meraih kemenangan dengan catatan semua siap membentuk infrastruktur, baik di tingkat PAC sampai dengan ranting, ya. Ini teman-teman DPC yang hadir, teman-teman DPW yang hadir, saya mohon agar kita melakukan refleksi ini untuk ke depan, untuk perbaikan, yang mana perbaikan ini sangatlah berat, tapi insya Allah dengan ridha Allah, berat ini akan diringankan sama Allah. Maksud saya, kita memang tidak boleh terlalu sangat berharap dengan siapapun. Ya, janji-janji politik maupun janji-janji apapun terhadap partai dan kepentingan partai kita. Karena memang saya sudah diskusi dengan Bang Yusril, kita harus kuat dan kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Karena bagaimanapun PBB ini insya Allah saya meyakini ya akan besar dan tidak usah takut kalau kita tidak punya jabatan atau tidak punya uang. Tapi semangat teman-teman itu yang saya lihat ya. Artinya saya sangat terharu ya dalam kondisi kita tidak punya apa-apa. Ketum tidak jadi menteri atau bukan pengusaha yang hebat atau bukan konglomerat yang hebat. Saya pun tidak siapa-siapa.
bukan juga DPR RI, bukan juga siapa-siapa, tapi semangat saya dan teman-teman inilah yang membuat saya sangat berantusias sekali. Apalagi dengan pandemi yang seperti sekarang ini, saya bergerak kemana-mana, diundang teman-teman DPW, DPC, ya. Walaupun keluarga saya khawatir dengan kesehatan saya, dan perlu saya ketahui juga, saya sampaikan juga, Bapak-Bapak, saya mohon doanya, Pak Kiai Masrur dan kawan-kawan semua, keluarga saya terpapar COVID-19 semua, Bapak. Jadi saya mohon doa, ya, sudah dari tanggal 11 Desember kemarin, Bang Randi, kenapa saya tidak ikut Rakernas? Karena saya, memang Dr. Norman saya minta jangan dikabarkan dulu, karena saya agak sedikit panik, dan saya pulang, jadi istri, anak saya 2, kena COVID, terus kemudian pembantu saya 2, kena COVID semua, tapi mereka hanya gejala ringan, batuk dan flu, ya. Dan saya alhamdulillah sekarang mereka sudah negatif kembali dalam kondisi sudah 17-18 hari ini mengisolasikan diri, termasuk saya, Mas Randi. Makanya Pak Yai Masrur, saya tidak bisa datang ke DPP, tidak mau kemana-mana. Saya menjaga kondisi badan saya, karena saya juga sekarang, ya minta maaf, saya walaupun saya negatif, tapi saya menjaga betul, karena saya punya penyakit bawaan yang harus hati-hati. Nah, jadi saya mengingatkan untuk kita semua, ya, bahwa COVID-19 ini janganlah dianggap enteng, janganlah dianggap ringan, karena siapapun bisa terpapar, apalagi imunnya kondisinya lemah. Saya juga tidak menyangka, karena saya yang pergi-pergi, malah keluarga yang kena itu saya juga tidak habis pikir, gitu. Tapi mungkin itulah cobaan buat kami semua. Nah, alhamdulillah hari ini semua sudah positif, negatif kembali dalam 14-18 hari ini, dari tanggal 11, sekarang tanggal 30, ya, sudah hampir berapa hari itu, ya, semua. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kami sekeluarga, menyehatkan kami, dan itu yang kami harapkan. Dan sekali lagi, Pak Yai Masrur, semangatlah teman-teman, milikilah rasa sense of belonging terhadap partai, ya, rasa memiliki partai ini seperti apa, gitu. Jadi janganlah kita berpikir dulu apa yang harus kita dapat dari partai ini, tapi apa yang kita harus lakukan untuk partai ini. Ya, saya bangun gedung, Randi, ya, itu lantai 3 semua, itu saya bangun atas izin ketua umum, saya cari uang, bla bla bla. Terus saya bangun yang di depan, itu kenapa? Saya meyakini partai ini besar. 2024 insya Allah Allah meridhoi partai ini. Saya ini bukan orang yang benar, Randi. Makanya saya bilang sama Randi, jangan saya dipanggil Ustadz, berat buat saya. Tapi saya siap membenahi partai yang berazaskan Islam ini. Insya Allah saya siap, walaupun dengan keberadaan saya seperti ini. Makanya saya mohon kepada para Ustadz, Kiai, Ustadz Zulfi, Ustadz Masrur, saya bimbing saya ini. Semoga Allah meridhoi partai ini besar, partai ini bisa, ya, mungkin sekitar bulan September atau Oktober 2021 kita akan melakukan verifikasi faktual yang akan dilaksanakan oleh KPU RI. Nah, makanya saya mohon semua yang hadir pada hari ini, mari kita bekerja sama, bekerja keras, ya. Janganlah berpikir, aduh kita nggak punya uang. Tidak usah berpikir tidak punya uang. Tapi saya yakin, kalau kita yakin kepada Allah, kita yakin kepada partai kita ini, insya Allah Allah akan bantu. Itu keyakinan saya. Dan Bang Randi, saya terus terang saja, itu pajak bumi dan bangunannya itu, DPP itu 1 tahun ini sekarang 117-120 juta per tahun. Tapi untung saya sekarang punya Anies, punya Ariza, saya bilang, janganlah lu sita-sita. Gue ini bukan tonglong merat, gue bilang. Itu memang PBB-nya naik dari 100% jadi 150%. Jadi mulai tahun 2015 kita bayar, sampai dengan 2017, nah yang 18 sampai 20 ini saya stop dulu. Kenapa? Naiknya itu dari 30 juta, sekarang 120 juta per tahun. Jadi saya tepuk jidat ini. Kecuali kalau Randi sudah ada penghasilan, ya kan? Ya, jadi punya perusahaan besar gitu kan. Nah, mudah-mudahan ya mohon doanya supaya ketua umum sehat, ya kan? Kita selalu sehat, ya. Jadi jabatan itu Bang Randi
tidak segala-galanya buat sekjen. Tapi amanah partai itu segala-galanya buat saya. Ya, itu perlu diingat. Jadi jangan hanya berpartai itu hanya mencari jabatan, kedudukan, terus habis itu tinggalkan partai ini. Jangan. Ya kan? Nah, ini saya minta kepada anggota-anggota DPRD dari kabupaten kota ini ya, provinsi, jangan nanti setelah ini terus pindah ke partai lain. Jadi dosa kalian itu, apalagi sudah menikmati uang dari PBB ini, kacau semua itu. Mungkin Pak Yai Masrur nanti ceramah ini itu semua itu. Nah, jadi ya mohon kiranya refleksi ini 1 tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020, kita masuk lockdown Maret 2020, berarti sudah hampir 11 bulan. Hampir 10 bulan ini ya kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang maksimal, tapi partai ini tetap jalan, insya Allah. Jadi saya laporkan juga 34 DPW sudah terbentuk, sekitar 277 DPC sudah terbentuk. Nah, tinggal yang belum nanti kita akan perbaiki ya, dan mudah-mudahan kekuatan partai kita ini ada. Banyak yang mau bergabung dan banyak juga yang ingin membantu PBB. Saya minta kepada seluruh DPC DPW membuka diri, ya, membuka diri, memberikan kesempatan kepada yang tokoh-tokoh yang mau bergabung tadi. Nah, alhamdulillah pilkada kemarin ketua DPC Toli-Toli menjadi bupati di Sulawesi Tengah, kemudian ketua DPW menjadi bupati lagi di Sulawesi Tenggara di Kabupaten Konawe Utara, ya. Kemudian Ibu Ilmiati Wakatobi Sulawesi Tenggara jadi wakil bupati. Jadi banyak kader-kader PBB yang masih berkiprah di politik dan menjadi kepala-kepala daerah. Nah, itu harapan kita dan mudah-mudahan ke depan partai ini akan semakin solid, kompak, satu komando. Jadi saya sudah bikin juga instruksi bersama Ketua Umum, jangan cepat-cepat kita membuat berita hoak atau menyebar berita hoak. Yang lucu lagi kemarin Randi buat beritanya itu judulnya itu sangat memukul teman-teman. Tapi saya kan orangnya ya minta maaf ya, suka baca. Jadi saya baca dulu. Isinya saya ketawa ngakak-ngakak nih, yang kurang ajar ini medianya biar laku, jadi biar PBB ini banyak yang baca, dibuatlah pesimis, ya kan, padahal optimis kan. Jadi maksud saya kita mengajak kepada semua teman-teman baik di DPW, di DPC, ya di DPP, janganlah gampang menerima berita hoax, ya kan, berita yang tidak perlu kita rame-ramekan gitu loh, ya kan. Nah, ini terbukti kan, ya. Contoh seperti FPI, udahlah, mereka kan sudah jelas-jelas mau menang. Nah, yang untung itu sekarang kalau PBB sudah bagus, perahunya menarik, kendaraannya mulus, pasti orang-orang akan duyung-duyung naik ke kendaraan kita. Malah bila perlu berebut mereka itu naik ke kendaraan kita. Dengan catatan apa? Ya, infrastruktur tadi. Nah, ini yang harus kita kejar. Walaupun memang Bang Randi membuat infrastruktur PAC sama ranting itu nggak gampang. Banyak keluhan teman-teman sama saya, cuman mereka tetap semangat, itu yang penting. Jadi kadang-kadang, Bang, ini kita bikin PAC di sini jauhnya minta ampun, Bang, dananya sekian, Bang. Tapi kamu bisa nggak? Bisa, Bang. Sudah jalan, saya bilang. Bismillah. Jadi tenang aja. Jadi mereka juga semangat gitu. Nah, jadi pemimpin itu harus menjadi penyemangat. Jangan tidak menjadi penyemangat. Kalau pemimpinnya loyo, pasukannya pasti loyo semua. Nah ini, Pak Yai Masrur, harus semangat. Jangan kalah sama Kiai Mukodas, bisa kemana-mana, ya kan? Pak Yai kita itu walaupun umurnya sudah 80 lebih, tapi semangatnya untuk PBB ini yang luar biasa. Nah, itu saja refleksi hari ini, ya. Mudah-mudahan Bang Randi dan kita semua sehat, ya. Dan pandemi ini segera berakhir, paling tidak vaksinnya segera disuntikkan sama kita-kita. Nah, mudah-mudahan kita semua akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut dokter paru, Bang Randi ini sedikit menyimpang dari konteks ya, tapi juga merupakan refleksi masa pandemi.
dari 10 orang yang pernah terpapar, itu 1 orang bisa terjangkit kembali, tapi yang 9-nya dia sudah punya antibodi. Artinya, 1 orang itu terjangkit karena memang dia dalam keadaan lemah imunnya maupun fisiknya, ada penyakit bawaan. Jadi memang harus hati-hati betul. Jadi jangan menganggap remeh, dan mudah-mudahan kita semua sehat, ya, dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ini menjadi catatan buat kita semua, ya kan? Bahwa mari kita tinggalkan 2020 dengan kenangan yang luar biasa dalam pandemi yang masih sangat luar biasa ini, dan kita songsong tahun Hijriah, ya, tahun Masehi, ya, 2021. Mudah-mudahan semuanya sehat dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya yang sudah diberikan amanahnya kepada kita oleh partai, dan tetap semangat, ya. Jadi saya melihat bahwa banyaknya pejabat di partai atau banyaknya orang di partai yang jadi DPR, yang jadi menteri, yang jadi duta besar, yang jadi DPR kabupaten kota provinsi, tapi kalau tidak peduli sama partai itu bullshit semua. Jadi percuma. Lebih baik kita tidak punya apa-apa, tapi tidak punya apa-apa ini peduli sama partai. Itu yang penting. Nah, ini yang harus ditanamkan. Bagaimana saya merayu Randi bisa masuk PBB, ya, anak UI, orang pintar, aktivis, saya bisa bawa ke PBB ini apa? Ya. Tadi ada yang bilang, Bang Ali Amran mengatakan bahwa orang akan tertarik ke partai itu kalau memang partai itu hebat. Kita sekarang balik. Partai ini tidak hebat, tapi partai ini punya ideologi. Punya kemauan yang kuat untuk membangun Indonesia, membangun umat. Ini yang dibilang sama Haji Martono tadi, Umatan Wasaton, ya, yang berada di tengah-tengah. Jadi itu yang penting. Nah, bagaimana mewujudkannya ini, Bang Randi? Nah, jadi inilah refleksi kita, ya, kondisi kita. Ketum sudah memberikan keleluasaan kepada kita semua untuk bergerak, mengimprovisasikan diri kita untuk partai ini. Nah, mudah-mudahan ke depan, ya, partai ini akan menjadi partai yang betul-betul akan dipilih oleh umat, ya. Amin. Dan akan dipilih oleh masyarakat Indonesia untuk mewakili kita, mewakili Indonesia, mewakili umat Islam. Amin. Jadi selamat tahun baru 2021. Jadi karena kita berada di tengah-tengah, saya boleh mengucapkan itu, Bang Randi, ya. Jadi banyak nih, bagaimana? Sudah, kita yang penting berada di tengah-tengah. Selamat tahun baru 2021, dan kita berzikir kepada Allah, ya kan? Nggak usah pakai pesta kembang api segala macam, ya. Berdoa kepada Allah, semoga tahun 2021 Indonesia bebas dari COVID-19 dan Amin. Indonesia bisa melaksanakan kegiatannya dengan normal kembali. Salam Indonesia, salam Partai Bulan Bintang, PBB Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.